Perkenalkan, saya Fatia Nida Jahyani dengan NIM akhir 19. Nah, teman-teman, sebelum kita memasuki pada materi, mari kita ketahui apa itu pengakuan pendapatan. Nah, pengakuan pendapatan itu adalah kapan pengakuan itu dicatat, lalu berapa yang harus kita catat, dan dilakukan setelah perusahaan itu memenuhi kewajibannya terhadap pelanggan. Sebagai contoh, misalkan seorang pelanggan membeli laptop dan sudah membayarkannya pada hari ini di sebuah perusahaan A, tetapi laptop baru akan dikirimkan pada minggu depan. Jadi, pendapatan hari ini belum tentu menjadi pencatatan pendapatan pada saat itu juga. Tapi, pendapatan dicatat ketika barang yang sudah dipesan tersebut atau laptop tersebut sudah sampai kepada tangan pelanggan. Hai, saya Sarifah ini dengan NIM akhir 41. Nah, mengapa PSAK 72 dibuat? Karena sebelumnya adanya PSK 72, pengakuan pendapatan di setiap perusahaan itu masih menggunakan berbagai standar yang berbeda. Nah, akibatnya pelakuan akuntansi menjadi tidak seragam, sehingga laporan keuangan antara perusahaan sulit dibandingkan. Nah, selain itu, ada juga perusahaan yang mengakui pendapatan terlalu cepat, padahal kewajibannya kepada pelanggan belum sepenuhnya diselesaikan. Hal ini dapat menyebabkan informasi dalam laporan keuangan menjadi kurang akurat. Karena itulah dibuat PSAK 72 yang mengadopsi IFRS 15 sebagai standar internasional pengakuan pendapatan. Tujuan PSAK 72 adalah untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan, membuat pengakuan pendapatan menjadi lebih konsisten, menggambarkan kondisi ekonomi perusahaan yang sebenarnya. Selanjutnya ada 5-step model PSAK 72. Nah, PSAK 72 ini menggunakan 5 langkah, yaitu yang pertama, mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Yang kedua, ada mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan. Yang ketiga, menentukan harga transaksi. Yang kelima, mengalokasikan harga transaksi pada setiap kewajiban. Terus yang terakhir ada mengakui pendapatan saat kewajiban kepada pelanggan telah dipenuhi. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan saya Ilham Effendi dengan NIM akhir 32. 5-style model dari PSAK memiliki beberapa step. Yang pertama adalah identifikasi kontrak, di mana perusahaan memastikan bahwa terdapat kontrak yang jelas antara pelanggan dan juga perusahaan dengan beberapa syarat. Yang pertama, kedua pihak telah setuju, hak dan kewajiban sudah jelas, metode pembayarannya jelas, kontrak memiliki substansi dari ekonomi, pembayaran yang kemungkinan besar diterima. Step yang kedua adalah identifikasi dari kewajiban pelaksanaan, yang artinya perusahaan harus menentukan apa saja yang akan dijanjikan kepada pelanggan. Step yang ketiga yaitu menentukan dari harga transaksi, di mana perusahaan harus menentukan berapa pendapatan yang akan diterima. Yang keempat, mengalokasikan harga transaksi. Apabila ada lebih dari satu kewajiban, maka harga harus dibagi. Dan yang kelima adalah pengakuan pendapatan, di mana pendapatan diakui ketika seluruh kewajiban telah terpenuhi. Hai, saya Puan Marani dengan NIM akhir 15. Baik, kita masuk ke dalam contoh kasus pertama, yaitu dalam Tokopedia. Nah, dalam Tokopedia ini ada seorang pelanggan yang membeli satu unit laptop Asus yaitu senilai 12 juta. Nah, dalam pembelian ini dia mendapat voucher diskon yaitu senilai 500.000 dan garansi laptop yaitu 1 tahun. Dalam sudut pandang PSAK 72 ini terdapat 5 langkah, yaitu ada kontrak, kewajiban, harga, alokasi, dan pendapatan. Di mana kontrak tersebut terbentuk ketika check out laptop dan pembayaran tersebut berhasil. Nah, untuk kewajiban itu di mana laptop tersebut sudah diserahkan kepada pembeli dan garansi tersebut juga sudah diberikan. Lalu untuk harga, yaitu harga yang dilakukan pada saat pembayaran oleh pembeli
Nah, untuk yang keempat itu ada alokasi, yaitu di mana alokasi dari harga laptop dan garasi itu dipisah. Nah, setelah mengalokasikan harga tersebut, kita baru bisa mengakui pendapatan, yaitu ketika laptop tersebut sudah diterima dan sudah melakukan dan pembeli sudah melakukan pembayaran. Sedangkan untuk pendapatan garasi, yaitu ketika garasi tersebut sudah dimulai selama masa garansi. Nah, kesimpulannya, PSAK 72 mengubah cara perusahaan mengakui pendapatan. Pendapatan tidak lagi bergantung pada kapan uang tersebut diterima, tetapi pada saat perusahaan telah memenuhi kewajiban kepada pelanggan. Melalui 5-step model ini, proses pengakuan pendapatan menjadi lebih sistematis, konsisten, transparan, dan sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya. Dengan demikian, laporan keuangan menjadi lebih andal dan dapat dipercaya oleh investor maupun pihak lainnya.